Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan dan salam harmoni. Halo semua, kami dari kelompok 6. Nah, kami di sini akan memaparkan materi mengenai globalisasi di bidang politik, pertahanan, dan juga keamanan. Nah, sebelum mulai pada itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. A few moments later. kalian sudah tahu mengenai globalisasi di bidang politik, pertahanan, dan keamanan? Mari kita simak videonya. Globalisasi merupakan salah satu kata yang sering kita dengar, bahkan sering juga kita ucapkan. Semua perubahan yang terjadi di negara ini seolah-olah merupakan hal dari dampak adanya globalisasi. Namun, beberapa orang akan tidak sepaham mengenai globalisasi. Nah, setelah mendengar penjelasan tentang globalisasi tersebut, kita akan beranjak ke globalisasi politik. Yang mana globalisasi politik merupakan salah satu dari 3 dimensi utama globalisasi yang sering ditemukan dalam literatur akademika. Nah, 2 globalisasi lainnya yaitu globalisasi ekonomi dan juga globalisasi budaya. Globalisasi politik ini akan berfokus kepada upaya para pemimpin kepada negaranya untuk mengintegrasikan hukum agar mereka dapat membangun aliansi untuk keuntungan dari hukum itu sendiri. Nah, adapun organisasi seperti NATO dan PBB yang merupakan contoh dari upaya globalisasi di bidang politik. Nah, salah satu dampak positif yang membuat globalisasi politik ini ada yaitu untuk menciptakan aturan hukum internasional yang dapat membantu dan juga mencegah kejahatan perang yang ada di negara-negara lainnya. Serta globalisasi ini juga dapat membantu mempercepat bentuknya globalisasi lainnya seperti globalisasi ekonomi, globalisasi budaya, globalisasi pertahanan keamanan, dan juga lain sebagainya. Adapun sejarah dari perkembangan politik, yang pertama pada masa prakolonialisme. Pada masa ini kerajaan masih dalam masa pertumbuhan pada abad ke-5 dan sebelum penjajahan dimulai menguasai Indonesia. Yang kedua, penjajahan Indonesia. Pada abad ke-16 orang-orang Nederland atau orang dari negara Belanda. Dan selanjutnya pada Orde Lama, pada tahun 1927 Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Pada Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto mengalami perubahan besar dan selanjutnya reformasi Indonesia. Sejak Presiden Soeharto mengundurkan diri, Indonesia mulai memasuki fase reformasi perkembangan politik. Selanjutnya yang dipimpin oleh Abdul Rahman Wahid. Namun Wahid selalu berupaya untuk mengurangi peranan PNI dalam politik. Adapun dampak dari globalisasi di bidang politik ini ada dampak positif dan ada dampak negatif, yang mana dampak positif mampu memajukan bangsa Indonesia untuk memulai hubungan dengan politik luar negeri dan membuat pemerintahan yang ada di Indonesia semakin terbuka, demokratis, dan aman. Namun dampak negatif yang terjadi itu sangat memungkinkan karena banyaknya campur tangan dari para politik keluarga yang menyebabkan banyaknya korupsi yang terjadi. Globalisasi di bidang pertahanan dan keamanan dapat diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan, perlindungan, dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi kedaulatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi semua ancaman, gangguan,
tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun pengaruh globalisasi di bidang pertahanan dan keamanan sangat tampak pada industri pertahanan keamanan sebagai catatan segenap potensi industri nasional baik milik pemerintah maupun milik swasta. Adapun negara-negara industri persenjataan seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, Cina, dan sebagainya yang telah berupaya untuk selalu memperbaiki jenis, bentuk, dan kemampuannya untuk kepentingan pertahanan suatu negara. Adapun dampak positif dan juga negatif dari globalisasi di bidang pertahanan dan juga keamanan, yaitu yang pertama, semakin menguatnya supremasi hukum, demokratis, dan juga tuntutan terhadap dilaksanakannya hak-hak asasi manusia atau HAM. Yang kedua, yaitu menguatnya regulasi hukum dan juga pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan juga bermanfaat untuk kepentingan rakyatnya. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, semakin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum yang lebih profesional dan juga transparan. Nah, setelah kita melihat dampak positifnya, adapun dampak negatif dari globalisasi di bidang pertahanan keamanan. Yang pertama, peran masyarakat dalam menjaga keamanan, kedaulatan, dan juga ketertiban negara semakin berkurang karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab oleh pihak tentara dan juga polisi. Nah, yang kedua, perubahan dunia yang cepat mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat secara global. Dan yang terakhir yaitu masyarakat cenderung bertindak anarkis sehingga dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan juga kesatuan bangsa. Nah, sekian video pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan dan salam harmoni.